Panggilan dari kabut alas waringin. Kabut pagi menebal di kaki Gunung Lawu, menelan suara burung dan gema kehidupan. Raka berdiri di tepi jalan tanah, menatap papan kayu bertuliskan samar. Alas waringin dilarang masuk saat fajar. Tapi justru saat itu, fajar baru saja merekah, merah muda, dingin, dan sunyi. Ia tak tahu mengapa kakinya melangkah ke sana. Semalam, mimpinya penuh bayangan. Seorang lelaki bersorban putih berdiri di bawah pohon besar, berkata lirih, "Wiswayah, le, welingku wiswe kowe lali." Dan ketika Raka terbangun, hatinya berdebar, seakan panggilan itu bukan sekadar bunga tidur. Hidup di kota telah membuatnya kehilangan arah. Pekerjaan di agensi digital yang penuh target dan drama manusia membuat pikirannya keruh. Ia telah mencoba meditasi, membaca buku motivasi, bahkan menonton video filsafat hidup di YouTube, tapi semuanya terasa hampa. Kini, entah kenapa, kabut hutan ini justru terasa lebih jujur. Langkahnya menembus kabut, melewati batang-batang pohon besar yang seolah bernafas. Aroma tanah basah bercampur dengan suara serangga yang samar. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara ranting patah. Lalu muncul seorang lelaki tua berpakaian sederhana, kain lurik lusuh, tongkat bambu, dan mata yang tenang seperti danau tanpa riak. "Nyasar, nak?" tanya lelaki itu. Raka terdiam sejenak. "Tidak tahu, Mbah." "Mungkin ya." Lelaki itu tersenyum samar. "Kalau kau tidak tahu kemana arahmu, berarti memang sudah waktunya nyasar." Nama lelaki itu Ki Jati. Ia tinggal di sebuah gubuk di tengah alas waringin. Raka mengikutinya tanpa banyak tanya. Di depan gubuk itu, ada batu besar berlumut, bentuknya menyerupai kursi. Ki Jati menaruh tongkatnya di sana dan duduk. "Banyak orang datang ke sini cari pesugihan," katanya. "Tapi yang datang dengan hati kosong, jarang." Raka menunduk. "Saya hanya ingin tenang, Mbah. Hidup saya penuh kebisingan. Tapi di dalam kepala ini, lebih bising lagi." Ki Jati menatap tajam, namun lembut. "Bising itu panggilan, Le. Panggilan jiwa yang kau abaikan terlalu lama. Alam tidak pernah berisik, hanya manusia yang tak mau diam." Raka tertegun. Kata-kata itu seperti menampar hatinya. Ia teringat saat kecil dulu, ayahnya sering membawanya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tapi kini, hutan baginya hanya pemandangan di layar ponsel. Ia lupa bagaimana rasanya menyentuh tanah dengan tangan sendiri. Ki Jati mengangkat segenggam tanah basah. "Ini, Raka, tanah, tempat asalmu dan tempatmu kembali. Hidup itu sederhana, lahir dari bumi, berjalan di atasnya, lalu pulang ke dalamnya. Tapi manusia modern, mereka lupa jalan pulang." Raka bertanya pelan, "Jalan pulang kemana, Mbah?" Ki Jati tersenyum tipis. "Ke dalam dirimu sendiri. Itulah jalan yang dimaksud oleh Sabdo Palon." Nama itu menggema di kepala Raka. Ia pernah mendengarnya di buku sejarah, penasihat spiritual Majapahit yang misterius, yang konon lenyap bersama runtuhnya kerajaan. Tapi mendengar nama itu dari bibir Ki Jati terasa berbeda. Seolah bukan dongeng, melainkan kenyataan yang hidup di antara pepohonan. Ki Jati melanjutkan, "Sabdo Palon mengajarkan bahwa setiap keresahan adalah sabda, suara yang memanggil jiwa agar kembali pada asalnya. Tapi manusia menutup telinganya dengan kesibukan, menutup matanya dengan ambisi." Ia menatap Raka dalam-dalam. "Kau mendengar panggilan itu, bukan?" Raka menelan ludah. "Saya tidak yakin." "Kalau begitu, diamlah di sini malam ini. Jangan cari jawaban. Biarkan hutan yang menjawab." Malam turun perlahan. Suara jangkrik seperti doa yang berulang. Raka duduk di dekat api kecil, sementara Ki Jati menutup matanya, berzikir dalam bahasa kuno yang tak dimengerti. Di antara desir angin, Raka mulai merasakan sesuatu. Detak bumi, napas pohon, dan denyut jantungnya sendiri yang tiba-tiba selaras dengan semuanya. Dalam diam, ia menangis tanpa tahu sebabnya. Seolah sesuatu yang lama terkubur di dalam dirinya mulai bergerak. Samar, tapi nyata.
Sebelum tidur, Ki Jati berkata pelan, "Besok pagi, jika kabut turun lagi, jangan takut. Itu tanda bahwa hutan sedang berbicara. Dengarkan dengan hatimu, bukan dengan telingamu." Itulah pelajaran pertama dari Sabdo Palon. Keresahan adalah panggilan jiwa untuk pulang. Raka menatap langit yang diselimuti kabut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa tersesat. Ia merasa sedang pulang. Bayangan di permukaan air. Pagi di alas Waringin turun perlahan, bersama kabut tipis yang bergulung di sela pepohonan. Raka terbangun karena suara gemericik air yang tak jauh dari gubuk Ki Jati. Udara masih dingin, embun menempel di rambut dan alisnya. Ia melangkah keluar, menatap matahari yang malu-malu menembus ranting. Ki Jati sudah duduk di tepi aliran sungai kecil. Tangannya meraup air dan menatap pantulannya dalam diam. Raka menghampiri, duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Air itu jernih, tapi bayangan mereka bergoyang bersama arus. "Air ini," ujar Ki Jati tiba-tiba, "selalu jujur." Ia memantulkan apapun di atasnya tanpa menambah atau mengurangi. Tapi manusia, ia memilih apa yang ingin ia lihat. Raka menatap pantulan wajahnya sendiri. Di permukaan air itu, ia melihat dirinya. Rambut acak, mata sembab, pakaian kota yang sudah kotor. Tapi entah kenapa, bayangan itu tampak seperti orang asing. "Mbah," katanya pelan, "saya merasa tidak mengenal orang yang saya lihat di air ini." Ki Jati tersenyum samar. "Itu tandanya kau mulai mengenal dirimu yang sebenarnya. Sebab pengenalan sejati selalu dimulai dari ketidaktahuan." Ia meraup segenggam air, lalu menjatuhkannya kembali. "Bayanganmu di air akan hilang bila kau mengusik permukaannya. Begitu pula dengan hati. Bila hatimu keruh, pantulan jati dirimu pun takkan pernah jelas." Raka menatap arus itu lebih lama. Ia ingat bagaimana selama ini ia hidup seperti arus deras kota. Cepat, bising, tanpa arah pasti. Ia selalu ingin menjadi yang terbaik, paling terlihat, paling diakui. Tapi di balik semua pencapaian itu, hatinya kering seperti sungai di musim kemarau. "Kenapa manusia sulit mengenali dirinya sendiri, Mbah?" tanya Raka. Ki Jati menghela napas panjang. "Karena manusia sibuk mencintai bayangan, bukan wujud sejati. Mereka lebih percaya pada topeng yang mereka buat daripada wajah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Mereka membangun citra, tapi lupa menjaga jiwa." Ia menatap Raka dengan mata yang tajam namun lembut. Sabdo Palon berkata, "Sing ora ngerti awake, ora bakal ngerti gustine." Barang siapa tak mengenal dirinya, takkan mengenal Tuhannya. Maka, sebelum menatap langit, tataplah dulu air di bawah kakimu. Kata-kata itu menancap dalam. Raka menunduk, memandangi air hingga kabut di permukaannya perlahan lenyap. Dalam kejernihan itu, ia mulai melihat sesuatu, bukan wajahnya, melainkan bayangan masa lalu. Seorang anak kecil yang tertawa bersama ayahnya di tepi sungai yang sama, bertahun-tahun silam. Ayahnya sudah lama meninggal, tapi kenangan itu tiba-tiba muncul sejelas siang. Air itu bergetar, dan bayangan pun menghilang. Raka terdiam. "Air menyimpan ingatan," kata Ki Jati lirih, seolah membaca pikirannya. Begitu juga jiwa manusia. Tapi ingatan yang tidak diterima akan berubah menjadi beban. Raka memejamkan mata. Ia teringat masa-masa ia menolak kesedihan, berpura-pura kuat di hadapan dunia. Ia menumpuk luka dengan ambisi, menambal hampa dengan tawa buatan. Tapi di hadapan sungai ini, semua topeng itu runtuh. "Mbah, saya takut melihat diri saya sendiri," bisiknya. "Takut karena kau melihat yang selama ini kau sembunyikan," jawab Ki Jati lembut. "Tapi justru disitulah letak penyembuhan. Lihatlah, terimalah, lalu biarkan mengalir. Jangan ditahan. Air yang tertahan membusuk, begitu juga emosi yang kau kubur." Raka pun meraup air itu, membasuh wajahnya perlahan. Ia merasa dingin, tapi juga ringan. Seakan beban yang menempel di kulitnya ikut hanyut. Ia menatap Ki Jati, dan lelaki tua itu tersenyum. "Mulai hari ini,
Belajar melihat tanpa menilai. Dengarkan tanpa menghakimi. Itulah mata sejati. Itulah pendengaran jiwa. Matahari mulai tinggi, memantulkan cahaya ke air sungai hingga terlihat seperti kilau kaca. Ki Jati berdiri, menatap arah timur. Sabdo Palon pernah berpesan, katanya dengan suara berat, manusia hidup bukan untuk menjadi suci, tapi untuk menjadi sadar. Kesucian tanpa kesadaran hanyalah kesombongan yang disamarkan. Raka menatap ke air sekali lagi. Bayangannya masih di sana, tapi kini ia tidak ingin mengubahnya. Ia hanya ingin mengenalinya, sedikit demi sedikit. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan yang sedang ia tempuh bukan menuju tempat baru, melainkan menuju dirinya yang lama, dirinya yang pernah ia tinggalkan. Sebelum mereka meninggalkan sungai, Ki Jati berkata pelan, "Pelajaran hari ini sederhana. Le, kenali dirimu sebelum dunia mengenalmu. Sebab bila kau tak tahu siapa dirimu, dunia akan menuliskan kisahmu tanpa izinmu." Raka menatap air itu untuk terakhir kalinya. Ia melihat bayangan wajahnya tersenyum, bukan karena puas, tapi karena akhirnya ia berani melihat. Dan di kejernihan air itu, seolah-olah suara lama berbisik lembut dari kedalaman. "Wis wayahe, le wektu wis nyedhak. Wong sing ngerti banyu, bakal ngerti uripe." Untuk pertama kalinya, Raka tidak hanya mendengar, ia memahami. Angin yang tidak berbunyi. Sore itu, angin turun dari lereng Lawu membawa bau tanah dan dedaunan kering. Raka dan Ki Jati sedang berjalan menelusuri jalur sempit di tengah hutan, menuju sebuah dataran tinggi yang disebut orang sebagai puncak petilasan Semar Waringin. Di sanalah, kata Ki Jati, manusia bisa mendengar angin yang tidak berbunyi. Sepanjang jalan, hanya suara ranting dan deru lembut daun yang bergesekan. Tak ada obrolan. Raka sudah mulai terbiasa dengan diamnya Ki Jati. Ia tahu, keheningan bagi lelaki tua itu bukan kekosongan, tapi ruang tempat sesuatu yang lebih halus berbicara. Mereka tiba di dataran lapang. Di sana berdiri sebuah batu besar dengan bentuk menyerupai punggung manusia berjongkok. Di belakangnya, hutan terbuka ke arah langit, tempat awan dan kabut bertemu. Ki Jati menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu duduk bersila. "Dengarkan," katanya. Raka memejamkan mata. Ia hanya mendengar desiran angin. Sesekali burung menjerit dari kejauhan, tapi tak ada yang lain. Ia mencoba lebih fokus, tapi semakin ia berusaha mendengar, semakin sunyi rasanya. Hanya napasnya sendiri yang terdengar di telinga. "Mbah," bisiknya, "saya tidak mendengar apapun." Ki Jati membuka matanya perlahan. "Justru itu. Angin sejati tidak berbunyi. Yang kau dengar hanyalah perlawanan, gesekan daun, ranting, dinding." Suara itu muncul karena sesuatu menolak dilewati. Bila dirimu seperti udara, tak ada yang perlu dilawan. Kau akan mengalir tanpa suara. Raka merenung. Ia menatap angin yang menggerakkan daun, tapi tak pernah terlihat. "Berarti, diam bukan berarti tidak ada." "Ya Mbah." "Diam adalah wujud tertinggi dari keberadaan," jawab Ki Jati. Sabdo Palon mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kata, tapi pada senyap yang memahami segalanya. Ketika kau bisa diam, hatimu jadi wadah bagi semesta. Ia mengambil sehelai daun kering dan meletakkannya di telapak tangan Raka. Tiup perlahan. Raka melakukannya. Daun itu terbang, melayang sebentar, lalu jatuh. "Begitulah manusia," ujar Ki Jati. Sedikit tiupan masalah sudah cukup membuatnya goyah. Tapi angin yang bijak tidak menghancurkan. Ia menyentuh, mengajak bergerak, lalu pergi tanpa jejak. Raka terdiam. Di benaknya terlintas kenangan, pertengkaran di kantor, debat dengan teman, dan suara di dalam dirinya yang selalu ingin benar. Ia sadar, selama ini ia tidak pernah benar-benar diam. Bahkan saat bibirnya tak bergerak, pikirannya tetap berteriak. "Mbah, bagaimana caranya menjadi seperti angin?" tanya Raka. Ki Jati tersenyum kecil. "Pertama, berhenti ingin didengar. Kedua, mulai mendengar dengan hati. Angin tidak berbicara,
Tapi semua daun menari karena kehadirannya. Ia menutup matanya lagi, dan Raka mengikuti. Dalam diam yang panjang itu, waktu seakan berhenti. Raka bisa merasakan setiap tarikan napasnya, masuk dan keluar, lembut dan tenang. Ia mulai mendengar sesuatu yang aneh, bukan suara, tapi semacam getaran yang menenangkan. Seolah alam sedang berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Dalam keheningan itu, ia seperti melihat kenangan masa lalu. Ibunya yang dulu sering duduk diam di teras, menatap angin senja tanpa berkata apapun. Waktu kecil, Raka sering bertanya mengapa ibunya bisa betah berlama-lama begitu. Karena angin bisa membawa doa, jawab ibunya dulu. Kini, di puncak ini, ia mengerti maksudnya. Setelah lama hening, Ki Jati membuka mata. Apa yang kau dengar, Le? Raka tersenyum tipis. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi saya merasa damai. Itulah suaranya, kata Ki Jati. Bukan di telinga, tapi di dada. Mereka duduk bersama hingga senja berubah merah keemasan. Cahaya matahari jatuh di wajah Ki Jati, membuatnya tampak seperti bagian dari batu dan angin itu sendiri. Sabdo Palon berkata, lanjutnya, Wong sing rame atini, ora bakal krungu suara suci. Orang yang hatinya bising tak akan mendengar sabda suci. Maka kosongkan dirimu, dan kau akan menjadi wadah bagi kebijaksanaan. Raka memandang Cakrawala. Angin berhembus pelan, menyentuh kulitnya seperti tangan halus. Ia mulai memahami sesuatu yang sulit dijelaskan, bahwa diam bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang paling dalam. Angin tidak butuh pengakuan untuk membuktikan keberadaannya. Ia cukup hadir, dan semuanya bergerak karenanya. Saat malam turun, bintang-bintang muncul satu persatu. Ki Jati berdiri, menatap langit gelap. Besok kita ke tempat berikutnya, katanya. Di sana kau akan belajar tentang api, tentang kekuatan dan kehancuran. Raka menatapnya. Dan hari ini, apa pelajaran yang harus saya ingat, Mbah? Ki Jati tersenyum, matanya lembut seperti sinar bulan. Bahwa kebijaksanaan tumbuh dari keheningan. Angin yang tidak berbunyi lebih berkuasa daripada badai yang berteriak. Raka mengangguk. Di dadanya, keheningan mulai berakar. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin berbicara. Ia hanya ingin mendengar suara hutan, desah angin, dan suaranya sendiri yang perlahan berubah menjadi tenang. Dan di tengah diam itu, ia merasa sesuatu yang tak kasat mata bergerak di dalam dirinya. Lembut, mengalir, dan tak berbunyi. Api di dalam diri. Pagi berikutnya, langit alas waringin berwarna kelabu. Kabut tipis bergulung di antara batang pohon, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka mengikuti langkah Ki Jati menyusuri jalan setapak yang menanjak. Arah mereka kini menuju lereng timur, tempat di mana, kata Ki Jati, api pernah turun dari langit dan menyalakan nyawa pertama manusia. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah lapangan batu hitam, bekas kawah tua. Di tengahnya ada tumpukan batu yang disusun menyerupai lingkaran, dan di pusatnya berdiri tungku tanah liat. Ki Jati duduk bersila di depannya, menyalakan api dengan 2 batang bambu kering. Api itu kecil, tapi nyalanya menari penuh hidup, menyingkirkan dingin di udara. Raka duduk di seberangnya. Tatapannya terpaku pada lidah-lidah api yang menari. Ada sesuatu yang memukau, tapi juga menakutkan, seperti ia sedang menatap wajah dirinya sendiri yang tersembunyi. Api ini, kata Ki Jati perlahan, adalah sahabat sekaligus musuh. Ia memberi terang, tapi juga membakar. Begitulah batin manusia. Di dalam diri setiap orang ada api. Semangat, hasrat, amarah. Bila kau mampu menyalakannya dengan kendali, ia menerangi jalan. Tapi bila dibiarkan liar, ia membakar segalanya, bahkan dirimu sendiri. Raka menatap api itu lebih dalam. Bayangan Ki Jati menari di wajahnya. Saya sering marah, Mbah. Kadang pada orang lain, kadang pada diri sendiri. Tapi yang paling sering, saya tidak tahu kenapa saya marah. Ki Jati mengangguk. Karena api di dalam dirimu dibiarkan tanpa tujuan. Ia ingin menyala,
tapi tidak tahu untuk apa. Sabdo Palon berkata, "Geni kang ora duwe arah bakal nguntal sing nyulut. Api tanpa arah akan memakan orang yang menyalakannya." Ia mengambil segenggam abu dari tepi tungku. "Lihat ini. Abu adalah hasil dari api yang sudah selesai bekerja. Ia tidak lagi panas, tapi menyimpan makna. Begitu pula dengan pengalaman manusia. Semua amarah, luka, dan keinginan, bila kau bakar dengan kesadaran, akan jadi abu kebijaksanaan." Raka memandangi abu itu lama. Ia teringat saat-saat di masa lalu. Amarah yang meledak karena kegagalan, kata-kata yang melukai, keputusan bodoh yang lahir dari emosi. Semua itu seperti bara yang membakar dirinya perlahan. "Mbah," katanya pelan, "bagaimana saya bisa menyalakan api tanpa terbakar?" Ki Jati menatapnya dengan mata tenang. Dengan mengenali sumbernya. Api sejati bukan di tangan, bukan di kepala, tapi di dada. Ia lahir dari cinta, bukan dari ego. Ketika kau bekerja dengan cinta, amarah berubah menjadi tenaga, bukan racun. Ia menambahkan ranting kecil ke api, lalu berkata, "Tapi cinta juga harus tahu batasnya. Terlalu banyak memberi udara, api membesar dan membakar. Terlalu sedikit, ia padam. Hidup adalah seni menjaga nyala, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil." Raka mengamati nyala api yang berputar lembut di tungku. Di wajahnya terpantul cahaya jingga yang hangat. Perlahan, ia menutup matanya, mencoba merasakan nyala itu di dalam dadanya sendiri. Ia mengingat semua orang yang pernah ia benci, semua luka yang masih ia simpan. Setiap napas ia bayangkan sebagai tiupan kecil yang menyalakan cahaya kesadaran, bukan bara dendam. Beberapa menit berlalu dalam diam. Angin berhembus, membawa abu halus yang berputar di udara seperti serpihan kenangan. Ketika Raka membuka matanya, Ki Jati sedang menatapnya dengan senyum lembut. "Bagaimana rasanya, Le?" Raka menarik napas panjang. "Hangat tapi juga tenang. Seperti ada cahaya di dalam dada saya, tapi tidak membakar." Ki Jati mengangguk puas. "Itulah tanda bahwa apimu sudah mulai jinak. Jangan padamkan. Tapi jangan pula biarkan liar. Jaga nyalanya dengan pengertian, bukan dengan ketakutan." Ia menunjuk matahari yang mulai naik dari balik kabut. "Lihat matahari itu, api yang paling besar di langit." Ia tidak pernah berhenti memberi cahaya, tapi tidak pernah membanggakan dirinya. Ia hanya melakukan tugasnya dengan tenang. Begitulah manusia seharusnya hidup, menjadi terang tanpa merasa paling bercahaya. Raka menatap matahari lama-lama. Ia merasa kecil, tapi tidak lagi lemah. Di dadanya ada sesuatu yang menyala, semacam tekad baru, bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk memahami hidup. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Ki Jati menepuk pundaknya. "Ingat pelajaran hari ini, Raka. Api di dalam dirimu bukan musuh. Ia adalah guru yang mengajarkanmu keseimbangan. Kendalikan amarahmu, tapi jangan bunuh semangatmu. Karena manusia tanpa api hanyalah bayangan dingin yang hidup tanpa makna." Raka menunduk hormat. "Saya mengerti, Mbah. Saya akan belajar menjaga nyala itu." Saat mereka turun dari lereng, matahari menembus kabut, menyalakan pepohonan dengan cahaya keemasan. Raka menoleh ke belakang, ke tungku yang perlahan padam, dan dalam asap tipis yang naik ke langit, ia seolah melihat wajah Sabdo Palon tersenyum samar, seakan berkata, "Geni iku urip, nanging sing urip kudu ngerti geni." Api adalah kehidupan, tapi yang hidup harus memahami api. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak takut lagi pada panasnya dunia, sebab kini ia membawa cahaya di dalam dirinya sendiri. Jejak di tanah basah. Hujan turun sejak dini hari di alas Waringin. Tetesnya jatuh dari dedaunan besar, memukul tanah yang lembek, menciptakan suara berirama seperti ketukan waktu yang tak pernah berhenti. Raka terbangun karena aroma tanah basah yang menembus dinding gubuk. Hujan tak deras, tapi cukup untuk membuat udara terasa berat dan lembab. Ki Jati duduk di ambang pintu, menatap hujan tanpa berkata apapun. Asap dupa kecil mengepul di sisinya, menyatu dengan kabut.
Raka ikut duduk di sebelahnya. Mereka berdua hanya mendengar suara air dan detak lembut bumi yang terasa sampai ke dada. Setiap hujan, ujar Ki Jati perlahan, bumi mencatat langkah manusia. Raka mengerutkan kening. Mencatat, Embah? Ya, jawabnya sambil menunjuk ke tanah. Setiap kali kau melangkah di atas tanah basah, kau meninggalkan jejak. Begitu pula setiap tindakan, ucapan, dan pikiranmu. Alam menyimpan semuanya, bahkan yang paling kecil. Itulah hukum yang disebut Sabdo Palon sebagai pada wening, keseimbangan abadi antara sebab dan akibat. Raka menatap tanah berlumpur di depannya. Ada jejak kakinya sendiri, memanjang dari pintu ke tepi gubuk. Air hujan mengisi bekas tapak itu perlahan, membuatnya tampak seperti kolam kecil yang bergetar oleh rintik. Jadi setiap langkah saya akan dibalas, Embah? Ki Jati tersenyum lembut. Bukan dibalas, tapi dikembalikan. Alam tidak menghukum, ia hanya memantulkan. Apa yang kau beri, akan kembali padamu dalam bentuk yang setara. Ia mengambil segenggam tanah, meremasnya di tangan. Manusia sering menyalahkan nasib, padahal yang mereka alami hanyalah gema dari langkah-langkah yang dulu mereka buat. Sabdo Palon berkata, Saben tuminda iku donga sing nulis dalane dewe. Setiap tindakan adalah doa yang menulis nasibmu sendiri. Raka termenung. Kata-kata itu menusuknya perlahan, menembus lapisan-lapisan kesadarannya. Ia teringat pada hidupnya di kota. Bagaimana ia sering memperlakukan orang lain dengan dingin hanya demi ambisi. Bagaimana ia pernah membohongi diri sendiri demi terlihat bahagia. Ia mulai sadar. Semua kekosongan dan kegelisahan yang ia rasakan kini mungkin hanyalah akibat dari langkah-langkah yang dulu ia ambil tanpa kesadaran. Embah, suaranya serak. Kalau begitu, bisakah manusia memperbaiki jejak yang salah? Ki Jati menatapnya lama. Bisa, selama tanahnya masih basah. Ia menatap langit kelabu. Selama masih hidup, masih ada waktu untuk menapa ulang. Kau bisa menanam benih baru di atas tanah yang sama. Tapi begitu tanah mengering, jejakmu akan menjadi batu. Maka bertindaklah selagi hatimu masih bisa lembut oleh penyesalan. Raka menunduk, menatap tanah yang kini mulai penuh genangan. Ia mengambil segenggam lumpur dan merasakannya di telapak tangan. Dingin, licin, tapi hidup. Saya ingin memperbaiki banyak hal, bisiknya. Banyak hal yang sudah saya hancurkan tanpa sadar. Ki Jati menepuk bahunya. Mulailah dari langkah yang paling dekat. Jangan pikirkan seluruh dunia. Pikirkan satu langkah saja. Langkah hari ini. Bila langkahmu hari ini benar, maka masa depan akan menyesuaikan dengan sendirinya. Alam tak peduli seberapa jauh kau tersesat. Yang penting arah kakimu kini menghadap kemana. Hujan mulai mereda. Kabut naik dari tanah, menutupi pepohonan hingga batas pandang hanya beberapa meter. Raka berdiri, berjalan tanpa alas kaki ke tengah lapangan kecil di depan gubuk. Tanah di bawah kakinya lembek dan dingin, tapi setiap langkah terasa bermakna. Ia melangkah perlahan, meninggalkan jejak baru di atas jejak lama yang sudah kabur oleh hujan. Ki Jati memandangnya sambil tersenyum. Begitu caranya dunia memaafkan, katanya pelan. Dengan memberi kesempatan pada hujan untuk menghapus, dan pada manusia untuk menapa ulang. Raka berhenti di tengah lapangan, memejamkan mata. Ia mengingat wajah-wajah yang pernah ia lukai, teman yang ia tinggalkan, orang tua yang ia abaikan, janji yang ia lupakan. Setiap bayangan itu ia ucapkan dalam hati, dan setiap ucapannya ia tanamkan pada tanah di bawah kakinya. Ia merasa seolah sedang menanam benih. Bukan benih tanaman, tapi benih kesadaran. Tiba-tiba angin berembus lembut, membawa aroma bunga liar dari ujung hutan. Hujan berhenti sepenuhnya. Langit mulai menyingkap cahaya matahari yang pucat. Genangan air di tanah memantulkan langit yang baru bersih, seolah bumi sedang tersenyum. Ki Jati berdiri di dekat Raka. Ingat, Le, katanya, hidup bukan soal menjauhi kesalahan, tapi belajar berjalan dengan sadar. Setiap jejak adalah guru. Tanah tidak pernah menolak langkah siapapun, tapi hanya menerima mereka yang datang dengan kesadaran.
Raka mengangguk. Ia menatap jejak kakinya di tanah yang basah, lalu berkata pelan, "Langkahmu adalah doa yang menulis nasibmu sendiri." "Benar," jawab Ki Jati. "Dan doa terbaik bukan yang diucapkan, tapi yang dijalankan." Mereka berjalan kembali ke gubuk dalam diam. Setiap langkah terasa berat, tapi juga ringan, seperti bumi sedang menyambut mereka dengan kelembutan. Di belakang mereka, jejak kaki perlahan hilang oleh genangan air yang tenang. Dan dalam keheningan itu, Raka menyadari sesuatu, bahwa hidup ternyata bukan perjalanan menuju tempat baru, melainkan perjalanan untuk memperbaiki jejak di jalan yang sama, sampai akhirnya langkah itu menjadi doa yang sempurna. Langit di atas puncak Merapi. Fajar menyingkap kabut tipis di kaki Gunung Merapi. Langit tampak keperakan, seperti lembar kertas kosong tempat cahaya pertama hendak menulis hari baru. Ki Jati dan Raka berjalan pelan di jalur batu yang menanjak, ditemani suara angin gunung yang berat dan dingin. Udara tipis membuat napas Raka memburu, tapi ia terus mengikuti langkah guru tuanya itu tanpa bertanya kemana tujuan mereka. "Di puncak gunung," kata Ki Jati, "langit dan bumi bertemu. Di sanalah manusia belajar rendah hati." Raka hanya mengangguk. Perjalanan ini telah mengajarinya bahwa setiap kalimat Ki Jati selalu bermakna ganda. Kata-katanya seperti cermin air, sederhana di permukaan tapi dalam di dasarnya. Setelah beberapa jam, mereka tiba di pelataran batu. Di hadapan mereka terbentang lembah luas, diselimuti kabut yang berputar perlahan. Langit tampak dekat sekali, seolah bisa disentuh. Ki Jati duduk di atas batu besar, menatap ke arah timur, tempat matahari mulai menembus kabut. "Lihat," katanya lirih, "betapa kecilnya kita di bawah langit ini." Raka memandang ke atas. Awan bergulung, berganti bentuk seolah menari di atas dunia. "Tapi, Mbah," katanya, "bukankah manusia juga diciptakan istimewa? Mengapa harus merasa kecil?" Ki Jati tersenyum tipis. Karena manusia sering salah paham tentang arti istimewa. Mereka mengira istimewa berarti lebih tinggi dari yang lain. Padahal, istimewa berarti punya kesadaran untuk menyadari bahwa dirinya bagian dari yang lebih besar. Ia menunjuk langit. Sabdo Palon berkata, "Langit iku ora mung anandhur, nanging ana ing cero atimu." Langit bukan hanya di atas, tapi juga di dalam dirimu. Bila kau melihat luasnya langit, ingatlah bahwa hatimu pun bisa seluas itu, asal tak kau sempitkan dengan keangkuhan. Raka menatap Cakrawala, teringat kehidupannya di kota dulu. Rapat, ambisi, kompetisi, dan egonya yang selalu ingin di atas. Semua itu kini terasa kerdil di hadapan hamparan langit yang tanpa batas ini. Ia menunduk, hampir malu pada dirinya sendiri. "Mbah," suaranya pelan, "saya baru sadar selama ini saya sibuk mendaki, tapi bukan gunung ini. Saya mendaki ke atas orang lain." Ki Jati menatapnya lembut. Itulah penyakit manusia modern. Mereka ingin sampai puncak, tapi lupa bahwa puncak sejati bukan di atas kepala, melainkan di dalam hati. Yang tinggi bukan yang berdiri di atas orang lain, tapi yang mampu merendahkan diri tanpa kehilangan cahaya. Ia lalu berdiri dan membuka kedua tangannya ke arah langit. Langit selalu tinggi, tapi tidak pernah sombong. Ia menampung awan, menerima hujan, memberi napas pada bumi. Begitulah seharusnya manusia belajar, bukan dari kuasa, tapi dari keluasan. Raka menutup matanya, membiarkan angin dingin gunung menyapu wajahnya. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan menyatu, seolah batas antara dirinya dan alam perlahan memudar. Ia bisa merasakan denyut bumi di bawah kakinya, hembus angin di dadanya, dan kehangatan cahaya matahari di kulitnya. Semuanya terasa satu, tanpa jarak. Ki Jati memecah keheningan. Kesadaran ini, katanya, adalah inti dari ajaran Sabdo Palon yang paling halus. Manungsa ora pisah saka jagat, jagat ora pisah saka sang sumber. Manusia tidak terpisah dari alam, alam tidak terpisah dari sang sumber. Bila kau menyakiti bumi, kau melukai dirimu sendiri. Bila kau mencintai alam, kau menyembuhkan jiwamu. Raka menatap Ki Jati dengan mata yang berembun.
Mbah, saya merasa seperti baru lahir. Semua yang dulu saya kejar terasa sia-sia. Dunia ini terlalu luas untuk ditaklukkan, tapi cukup hangat untuk dipeluk. Ki Jati tersenyum. Begitulah rahasia langit. Le, semakin tinggi kau naik, semakin kecil dunia di bawahmu terlihat. Tapi bukan berarti dunia mengecil, hanya pandanganmu yang berubah. Kesadaran adalah ketinggian yang tidak bisa diukur dengan jarak, tapi dengan keikhlasan. Angin berhembus lebih kencang. Awan bergerak cepat, seolah membuka jendela besar di antara kabut. Di baliknya tampak biru langit yang jernih. Ki Jati memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Suatu hari nanti, kau akan melihat dunia dari puncak kehidupanmu sendiri. Saat itu, jangan lupa menunduk. Karena orang yang menunduk bisa melihat bumi tempat ia berpijak. Tapi yang mendongak hanya melihat langit tanpa tahu dari mana ia berasal." Raka mengangguk pelan. Ia meraih segenggam tanah di puncak itu dan mengepalkannya di dada. "Saya tidak akan lupa, Mbah. Saya ingin menjadi seperti langit, luas, tapi tetap tahu akar." Ki Jati tersenyum puas. Itulah kesejatian manusia, Raka. Kecil di mata alam, tapi luas di mata jiwa. Mereka berdua berdiri di atas batu itu, membiarkan matahari perlahan menembus kabut sepenuhnya. Cahaya keemasan menari di wajah mereka, seolah gunung sedang memberkati dua pengelana yang datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk memahami. Raka menatap ke arah cakrawala dan berbisik pada dirinya sendiri. Manusia kecil, namun jiwanya luas seperti langit. Dan di kejauhan, di sela kabut yang mulai menipis, seakan terdengar gema suara kuno, suara yang sama yang dahulu datang di mimpinya. "Langit ora mung anan dhuwurmu, nanging uga ana ing atimu. Yen atimu jembar, jagat ora ana watese." Langit tidak hanya di atasmu, tapi juga di dalam hatimu. Bila hatimu luas, tak ada batas bagi dunia. Suara dari dalam batu. Setelah beberapa hari tinggal di lereng Merapi, Ki Jati dan Raka melanjutkan perjalanan mereka ke arah barat. Hutan semakin rapat. Suara burung makin jarang terdengar. Hanya gemericik sungai kecil dan desiran dedaunan yang menemani langkah mereka. Udara di sana lebih hangat, namun suasananya terasa berat, seolah hutan menyimpan sesuatu yang belum selesai diungkapkan. Mereka tiba di sebuah lembah yang diapit dua tebing batu besar. Di tengahnya berdiri sebuah batu menjulang, hitam legam, seolah terbakar oleh waktu. Di permukaannya terukir simbol-simbol tua yang samar, seperti tulisan yang nyaris lenyap dimakan usia. Ki Jati berhenti di depan batu itu dan menunduk hormat. "Disinilah," katanya pelan, "tempat Sabdo Palon terakhir menanam ajarannya. Batu ini bukan hanya batu, tapi saksi diam tentang kesetiaan dan penantian." Raka menatapnya dengan rasa takjub. "Batu bisa menyimpan ajaran, Mbah?" Ki Jati tersenyum tipis. "Batu menyimpan getar, Le. Alam ini berbicara bukan dengan suara, tapi dengan frekuensi. Hanya mereka yang hening bisa mendengarnya." Ia duduk bersila di depan batu, menutup mata. Raka mengikuti. Angin berhenti berembus, dan suasana menjadi begitu sunyi hingga Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dalam diam yang panjang itu, tiba-tiba ia merasa seolah ada getaran halus dari dalam batu. Getaran itu bukan sekadar suara, tapi seperti bisikan yang langsung menyentuh dadanya. "Sapa kang rungo kake, bakal ngerti, sapa kang ngerti, bakal nyawiji." Raka terlonjak kecil. Ia membuka mata, menatap batu itu dengan wajah pucat. "Mbah, tadi saya mendengar sesuatu." Suara dari dalam batu. Ki Jati tidak membuka mata. Ia hanya berkata lirih, "Dengarkan, jangan takuti." Batu itu berbicara pada mereka yang siap menerima kebenaran. Itulah Sabda Sakawatu, sabda dari batu, ajaran tentang keheningan dan penerimaan. Raka menutup mata lagi, berusaha menenangkan napasnya. Kali ini ia tidak melawan rasa takut itu. Ia membiarkan getaran itu menyentuhnya lebih dalam. Suara itu kembali datang, lebih jernih. "Manungsa kui kaya watu. Yen mung atos, dheweke pecah."
Yen kebak banyu, dheweke bisa gemericik. Yen kosong, dheweke bisa gema. Manusia seperti batu. Bila terlalu keras, ia akan pecah. Bila diisi air, ia bisa bergetar lembut. Bila hampa, ia bisa memantulkan suara kebenaran. Raka meneteskan air mata tanpa sadar. Kata-kata itu terasa begitu nyata, seolah sedang berbicara langsung pada dirinya. Ia teringat masa lalunya lagi, semua dinding keras yang ia bangun di dalam diri, kesombongan, gengsi, rasa takut mengakui kelemahan. Kini semua itu terasa rapuh, seperti batu yang retak. "Mbah," katanya lirih, "selama ini saya seperti batu yang terlalu keras. Saya menolak berubah, menolak mendengar." Ki Jati membuka mata perlahan. "Dan kini kau mulai belajar mendengarkan. Itulah tanda bahwa hatimu sudah mulai bergetar." Sabdo Palon mengajarkan, manusia sejati bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu menerima. Ia berdiri, lalu menepuk batu itu dengan telapak tangannya. Batu ini sudah diam ribuan tahun, tapi ia tidak mati. Ia hanya menyimpan suara kehidupan dalam bentuk yang paling sabar. Cobalah menjadi seperti batu, Raka, tidak tergesa, tidak sombong, tapi teguh dan sadar bahwa setiap luka bisa menjadi ukiran kebijaksanaan. Raka mengusap permukaan batu. Ia merasakan dingin yang dalam, tapi di balik itu ada kehangatan halus, seperti denyut nadi bumi. "Saya ingin belajar menjadi batu yang bisa bergema." Mbah, tidak diam karena takut, tapi diam karena paham. Ki Jati tersenyum. Itulah makna, suara dari dalam batu. Diam bukan kekosongan, tapi ruang bagi kebenaran untuk berbicara. Orang yang terlalu banyak bicara tidak pernah benar-benar mendengar dunia. Mereka duduk lama di depan batu itu, membiarkan waktu berjalan tanpa kata. Matahari bergerak perlahan ke barat, dan bayangan mereka memanjang di tanah lembah. Dalam keheningan itu, Raka merasa jiwanya semakin tenang. Ia tak lagi mencari makna lewat kata, tapi lewat getaran yang halus, dari angin, dari tanah, dari batu, dari dirinya sendiri. Menjelang senja, Ki Jati berdiri dan berkata, "Ajaran Sabdo Palon itu seperti batu ini, Le. Tak perlu dihafal, cukup diresapi. Semakin lama kau diam bersamanya, semakin ia mengajarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan." Raka menatap batu hitam itu untuk terakhir kalinya sebelum mereka pergi. Ia tahu, suara yang ia dengar tadi bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, bagian jiwanya yang selama ini terkubur di bawah kerasnya ambisi dan kesombongan. Kini, bagian itu telah hidup kembali. Saat mereka berjalan meninggalkan lembah, angin bertiup lembut. Dari kejauhan, Raka mendengar gema samar, mungkin hanya imajinasinya, tapi ia yakin itu suara batu yang bergema, mengiringi langkahnya. "Sing meneng ora mesti bisu. Sing nyepet ora mesti ngerti." Yang diam belum tentu bisu, yang cepat belum tentu paham. Raka menunduk, tersenyum, dan berjalan pelan di belakang gurunya. Kini ia tahu, keheningan bukan akhir dari perjalanan, justru awal dari pengertian. Bayangan di air sendang. Perjalanan mereka berlanjut ke arah selatan, menuruni lembah yang mulai terbuka menuju perbukitan kapur. Udara kini lebih hangat, langit bersih tanpa awan, dan aroma bunga liar menyapa dari segala arah. Setelah menempuh perjalanan panjang selama 2 hari, Ki Jati dan Raka tiba di sebuah sendang, mata air yang tenang dan jernih di tengah padang rumput. Airnya memantulkan langit seperti cermin, begitu bening hingga dasar batu-batu kecil tampak jelas. Ki Jati berhenti di tepi sendang, melepas capingnya, lalu duduk di atas batu. "Disinilah," katanya, "tempat Sabdo Palon terakhir berbicara tentang pambudi diri, tentang mengenal bayangan diri sendiri." Raka berjongkok, menatap pantulan wajahnya di air. Angin berembus lembut, membuat bayangan itu bergoyang kecil. "Mbah," katanya, "kenapa kita harus mengenal bayangan diri? Bukankah yang penting adalah mengenal yang sejati?" Ki Jati tersenyum samar. "Bagaimana kau bisa mengenal cahaya? Bila kau menolak melihat bayangan, bayangan adalah bagian dari terang. Tanpa mengenal kegelapan dalam dirimu,
kau tak akan pernah tahu seberapa terang jiwamu bersinar. Raka menatap air yang memantulkan wajahnya. Ada kelelahan, ada luka, ada kesedihan, tapi juga sesuatu yang baru tumbuh, ketenangan. Saya sering takut dengan sisi gelap saya. Embah, marah, iri, sombong, menyesal, semuanya membuat saya ingin berpaling. Ki Jati mengangguk. Begitulah manusia. Mereka lari dari bayangan. Padahal bayangan hanya mengikuti mereka karena cahaya masih bersinar. Bayanganmu ora mungsuhmu. Nanging pangeling yen kowe isih ana cahya. Bayanganmu bukan musuhmu, tapi pengingat bahwa masih ada terang dalam dirimu. Ia mengambil batu kecil dan melemparkannya perlahan ke air. Riak meluas, dan bayangan di permukaan air terpecah menjadi serpihan bergelombang. Lihat, kata Ki Jati. Sedikit saja gangguan dari luar. Wajahmu di air berubah bentuk. Begitu pula hatimu, Raka. Jika terlalu mudah terganggu oleh dunia luar, pujian, penghinaan, harta, cinta, ambisi, maka bayangan jiwamu akan bergetar dan kehilangan bentuk sejatinya. Raka memandangi Riak yang perlahan kembali tenang. Jadi, ketenangan adalah kunci untuk mengenali diri. Benar, jawab Ki Jati. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah, tapi kemampuan untuk tidak terombang-ambing oleh arusnya. Sabdo Palon menyebutnya weninging cipta, kejernihan batin di mana manusia mampu melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Raka terdiam lama. Ia melihat bayangannya lagi. Kali ini, ia mencoba menatapnya bukan dengan penilaian, tapi dengan penerimaan. Wajah itu, dengan segala kekurangannya, adalah dirinya sendiri. Bukan musuh, bukan beban, tapi bagian dari perjalanan. Perlahan ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dadanya. Bukan cahaya besar yang menyilaukan, melainkan kehangatan lembut yang menenangkan. Embah, katanya pelan. Saya rasa saya mulai paham. Dulu saya selalu ingin jadi orang baik, tapi yang saya lakukan hanya menolak bagian buruk dari diri saya. Sekarang saya tahu, mungkin justru dengan menerima semuanya, saya bisa benar-benar utuh. Ki Jati tersenyum bangga. Kau akhirnya mulai melihat. Manusia sejati bukan yang tanpa celah, tapi yang berdamai dengan dirinya sendiri. Bayangan adalah bagian dari kesejatian itu. Bila kau berani menatap bayanganmu tanpa takut, maka cahaya di hatimu akan tumbuh tanpa halangan. Ia menatap air sendang yang tenang. Sabdo Palon pernah berkata, "Siapa ngerti asale pepeteng, bakal ngerti dalane cahya." Siapa yang memahami asal kegelapan, akan menemukan jalan menuju terang. Karena di sanalah letak keseimbangan hidup, menerima keduanya sebagai guru. Raka mengambil air dengan kedua tangannya, menatap pantulan wajahnya di genangan itu, lalu meminumnya perlahan. Air itu dingin tapi segar, seolah menghapus sisa keraguan dalam dirinya. Ia merasa seperti sedang meneguk keheningan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Embah, katanya kemudian, kalau bayangan adalah bagian dari diri, apakah saya harus terus memeliharanya? Ki Jati menjawab lembut. Tidak perlu memelihara, cukup menyadari. Bayangan akan selalu ada, tapi selama kau berjalan dengan cahaya, ia tak akan menguasaimu. Begitu kau berhenti bergerak, barulah bayanganmu berdiri di atasmu. Raka tersenyum mendengar itu. Ia berdiri dan melihat ke permukaan air yang kini benar-benar tenang. Bayangan dirinya tampak jelas, bersatu dengan langit yang memantul di bawah kakinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar satu, bukan hanya dengan alam, tapi juga dengan dirinya sendiri. Sore pun tiba. Burung-burung kembali ke sarang, dan sinar matahari menembus pepohonan, menciptakan pantulan keemasan di permukaan air. Ki Jati menatap muridnya yang berdiri di tepi sendang dengan pandangan penuh kasih. Raka, katanya, kau sudah belajar banyak, tapi perjalanan belum selesai. Satu hal terakhir yang harus kau pahami adalah bagaimana menanam benih dari semua kesadaran ini, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk dunia. Raka mengangguk. Saya siap, Embah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saya ingin berjalan terus, membawa semua yang telah saya pelajari.
Ki Jati tersenyum tenang. Kalau begitu, esok kita menuju tempat terakhir, di mana Sabdo Palon mengajarkan Sunging Kaulasan, kesunyian kasih yang melampaui kata. Raka menatap air sendang untuk terakhir kalinya. Bayangannya kini tidak lagi tampak asing. Ia melihat dirinya, tapi juga melihat sesuatu yang lebih dalam, cahaya lembut yang memancar dari keheningan. Malam turun perlahan, dan bintang-bintang mulai bermunculan di permukaan air, seolah langit kedua terbentang di bawah kaki mereka. Dan di antara cahaya itu, terdengar gema lembut dari dalam hati Raka sendiri. Cahya ora bakal ana tanpa peteng. Lan peteng ora bakal menangien ana sing nyawiji karo cahya. Cahaya tak akan ada tanpa gelap. Dan kegelapan tak akan menang selama ada yang menyatu dengan terang. Kesunyian yang menyatu. Pagi terakhir di perjalanan itu tiba dengan cahaya lembut yang turun di atas ladang ilalang. Udara terasa hening, hampir tak bergerak, seolah alam sendiri sedang menahan napas. Raka berjalan di belakang Ki Jati menuju tempat yang disebut sang guru sebagai padepokan Sunyaruri, tempat terakhir, tempat Sabdo Palon dipercaya menutup ajarannya sebelum lenyap dari pandangan dunia. Di tengah padang luas itu berdiri sebuah batu datar, dikelilingi bunga liar berwarna ungu pucat. Tak ada bangunan, tak ada tanda-tanda peradaban, hanya kesunyian yang utuh. Tapi di balik kesederhanaannya, Raka merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ruang ini hidup dengan getaran yang tak kasat mata. Disinilah Sabdo Palon meninggalkan dunia kata, ujar Ki Jati lirih. Ia tidak mati, tidak hilang. Ia hanya menjadi hening. Raka memandang sekeliling. Angin berembus pelan, menyentuh ilalang hingga berdesir lembut, seperti napas bumi sendiri. Menjadi hening. Tanyanya, apakah itu berarti lenyap? Mbah? Ki Jati menggeleng. Tidak, Le. Sung bukan ketiadaan, tapi kesempurnaan. Kesunyian sejati bukan hilang dari dunia, tapi menyatu dengannya. Ketika manusia mencapai titik itu, ia tak lagi bicara tentang benar dan salah, tinggi atau rendah, diri atau dunia. Ia menjadi bagian dari semua. Ia duduk bersila di atas batu datar itu, memejamkan mata. Raka menirunya. Sekali lagi, mereka tenggelam dalam keheningan yang nyaris sempurna. Tapi kali ini berbeda dari keheningan sebelumnya. Tak ada lagi ketegangan. Tak ada rasa ingin tahu yang menekan. Yang tersisa hanyalah rasa damai yang luas, seolah udara, cahaya, dan denyut nadi mereka berdetak serentak. Dalam diam yang panjang itu, Raka mulai merasakan sesuatu di dalam dirinya meleleh. Semua bayangan, semua kenangan, semua pertanyaan yang selama ini ia genggam mulai hilang satu persatu. Ia tidak lagi memikirkan siapa dirinya, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Yang ada hanyalah ada. Lalu, di tengah kesunyian itu, suara lembut muncul, bukan dari luar, tapi dari kedalaman jiwanya sendiri. Sung ora sepi. Sung iku jembar tanpa pinggir. Yen wis ora ana sing misah, sing ana mung kaulasan. Kesunyian bukanlah sepi, tapi keluasan tanpa batas. Bila tak ada lagi yang memisah, yang tersisa hanyalah kasih. Raka meneteskan air mata tanpa tahu alasannya. Ia merasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam dirinya, tidak ada lagi keinginan untuk memahami, hanya rasa ingin menyatu, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari segala kata. Ki Jati membuka mata perlahan. Kau mendengarnya, Raka? Raka mengangguk pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya mendengarnya, tapi tidak dengan telinga. Ki Jati tersenyum. Begitulah sabda terakhir Sabdo Palon. Sabda tanpa suara, ajaran tanpa kata. Saat manusia berhenti mencari, justru disitulah ia menemukan. Mereka terdiam lagi. Angin berhenti. Alam seolah ikut bermeditasi. Burung-burung tidak berkicau. Dedaunan tidak bergoyang. Semua diam, tapi bukan diam yang mati, melainkan diam yang penuh kehidupan. Dalam diam itu, Raka merasa setiap helai rumput, setiap butir debu, setiap napas adalah doa yang saling berhubungan. Ia memejamkan mata lebih dalam, dan tiba-tiba ia melihat bayangan wajah Sabdo Palon, bukan sebagai sosok tua bersorban,
tapi sebagai cahaya lembut yang menatapnya dari dalam dirinya sendiri. Suara itu berkata tanpa kata, menyentuh pikirannya langsung. Ajang goleki aku nang caba. Le, aku iki ana nang cero saben sing nyawiji karo urip. Yen wis ora ana sing disebut aku lan kowe, ing kono sabdaku ana. Jangan mencariku di luar dirimu. Nak, aku ada di dalam setiap yang menyatu dengan kehidupan. Bila tak ada lagi, aku, dan kau, di sanalah sabdaku hidup. Raka membuka mata. Air mata mengalir. Tapi hatinya ringan. Ia melihat Ki Jati menatapnya dengan senyum penuh kedamaian. Sekarang kau mengerti, Raka, kata sang guru. Ajaran Sabdo Palon bukan untuk dipuja, tapi untuk dihidupi. Hidup dengan kesadaran adalah sembahyang yang sejati. Raka menunduk. Mbah, apakah ini akhir perjalanan kita? Ki Jati menatap ke langit yang mulai berubah jingga. Tidak ada akhir. Le, setiap kesadaran adalah awal baru. Aku sudah menuntunmu sejauh ini, tapi mulai besok, langkahmu adalah gurumu sendiri. Ia berdiri, menatap horizon tempat matahari mulai tenggelam. Ingatlah, Sung bukan berarti kau berhenti. Ia berarti kau berjalan tanpa beban, mencintai tanpa syarat, dan hidup tanpa memisahkan dirimu dari alam. Raka ikut berdiri. Hatinya terasa hangat, tapi juga berat karena tahu perjalanan bersama Ki Jati akan segera berakhir. Terima kasih, Mbah, katanya dengan suara bergetar. Saya tak tahu bagaimana membalas semua ini. Ki Jati tersenyum. Cukup teruskan cahaya itu. Le, Sabdo Palon tak butuh pemujaan, tapi perwujudan. Bila kau bisa hidup dengan kesadaran, damai, dan welas asih, maka suaramu sendiri akan menjadi bagian dari sabdanya. Angin kembali berembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga liar. Langit berwarna merah keemasan, dan bayangan mereka memanjang di antara ilalang. Ki Jati berjalan perlahan meninggalkan batu datar itu, dan Raka mengikutinya. Saat mereka menuruni padang, Raka menoleh ke belakang. Batu itu kini diselimuti cahaya matahari terakhir, berkilau seperti emas yang lahir dari kesunyian. Ia merasa, di sanalah Sabdo Palon masih hidup, tidak di dalam batu, tidak di udara, tapi di dalam setiap hati yang berani hening. Dalam hatinya ia berbisik, Sung dudu pungkasan, nanging wiwitan saka katresnan sing tanpa jeneng. Kesunyian bukanlah akhir, melainkan awal dari kasih yang tak bernama. Raka tersenyum, melangkah lebih ringan dari sebelumnya. Dunia kini terasa sama seperti dulu, tapi di dalam dirinya, segalanya telah berubah. Ia telah menjadi bagian dari kesunyian yang menyatu. Tempat di mana Sabdo Palon tidak lagi berbicara. Karena semua yang hidup telah menjadi suaranya.